Pernah kebayang gak sih kalau sebuah kegagalan yang rasanya kayak akhir dunia, justru bisa jadi awal dari kesuksesan terbesar kita? Nah, hari ini kita bakal bedah satu kisah yang bener-bener ngebuktiin hal itu. Cerita tentang gimana satu pintu yang tertutup rapat malah membuka jalan menuju sebuah kerajaan. Coba deh kita refleksi sedikit. Pernah nggak sebuah penolakan bener-bener mengubah arah hidup Anda? Mungkin ditolak kerjaan, ditolak masuk sekolah idaman, atau bahkan dalam hubungan. Nah, perasaan ditolak itulah yang jadi titik awal dari cerita kita hari ini. Oke, jadi kisah kita ini dimulai dari sebuah momen yang mungkin kita semua pernah alamin. Ya, sebuah pintu yang tertutup. Sebuah tidak yang rasanya final, dan seolah jadi akhir dari segalanya. Tokoh utama kita ini, ya, seorang pria yang lagi nganggur. Tujuannya simpel banget. Dia cuma pengen dapat pekerjaan tingkat pemula, jadi office boy di perusahaan teknologi raksasa Microsoft. Sebuah awal yang kedengarannya biasa aja kan? Tapi setelah wawancara, manajer HR di sana ngasih alasan penolakan yang kalau kita dengar sekarang, kedengarannya konyol banget. Dia bilang, kalau Anda nggak punya email, itu artinya Anda nggak eksis. Dan orang yang nggak eksis, ya nggak bisa dapat pekerjaan ini. Bayangin coba, ditolak cuma gara-gara nggak punya alamat email. Pintu itu benar-benar tertutup rapat buat dia. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam cerita-cerita hebat, justru di titik terendah inilah ada sebuah titik balik. Dan titik balik ini tuh nggak mewah sama sekali. Modalnya cuma $10 dan sebuah pilihan yang harus dia buat. Nah, ini dia modal awalnya. Cuma $10. Tanpa pekerjaan, harapan lagi tipis, dan uang juga hampir habis. Coba deh bayangin, apa yang bisa kita lakuin dengan uang $10 doang di kantong? Dalam kondisi kepepet itu, dia ngelakuin sesuatu yang benar-benar beda dari dunia kantoran yang baru aja nolak dia. Dia pergi ke supermarket, beli sekotak tomat seberat 10 kilogram, dan mutusin buat ngejual tomat itu dari pintu ke pintu. Ide yang sangat sederhana yang lahir dari kebutuhan mendesak. Dan yang luar biasa, idenya itu berhasil loh. Dalam waktu kurang dari 2 jam aja, dia berhasil melipat gandakan modalnya. Dia ulangin proses itu 3 kali di hari yang sama, dan sorenya dia pulang dengan $60 di tangan. Dari 10 jadi 60. Ini adalah sinyal pertama kalau jalan yang dia pilih mungkin adalah jalan yang benar. Tapi kan sukses sehari doang belum bisa membangun sebuah kerajaan ya kan? Nah, kuncinya adalah konsistensi. Di bagian inilah kita akan lihat gimana usaha tomat yang sederhana itu pelan-pelan tumbuh jadi sesuatu yang raksasa. Model bisnisnya itu sederhana banget. Pertama, beli tomat. Kedua, jualin dari pintu ke pintu. Ketiga, semua keuntungannya diputar lagi jadi modal. Keempat, ulangi terus setiap hari. Nggak ada strategi marketing yang rumit, cuma kerja keras dan konsistensi. Itu aja. Dan kekuatan dari konsistensi ini hasilnya gila banget. Dalam setahun, dia udah nggak jalan kaki lagi. Udah bisa beli mobil. Nggak lama kemudian dia beli truk. Dan puncaknya, dalam 5 tahun, dia udah punya armada kendaraan pengirimannya sendiri. Luar biasa. Dan akhirnya, pria yang dulu ditolak mentah-mentah untuk pekerjaan office boy ini sekarang jadi salah satu peritel makanan terbesar di Amerika Serikat. Kontras banget kan sama awal ceritanya? Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ironis dari keseluruhan cerita ini. Momen di mana kesuksesannya yang luar biasa itu ketemu lagi sama simbol kegagalannya di masa lalu. Jadi, bertahun-tahun kemudian, pas dia lagi ngatur masa depan keluarganya sama seorang broker asuransi, muncullah pertanyaan yang gak asing ini. Dia dimintain alamat email. Simbol kegagalannya dulu sekarang muncul lagi di tengah kesuksesannya. Si broker ini kaget setengah mati kan? Dia bilang, "Hah, Bapak nggak punya email, tapi bisa bangun kerajaan bisnis sebesar ini? Coba bayangin Pak, apa jadinya kalau Bapak punya email?" Pertanyaan yang logis banget kalau kita pikir-pikir kan? Dan disinilah jawaban pamungkasnya. Jawaban yang jadi inti dari semua cerita ini. Dengan sangat tenang, pria itu menjawab, "Ya, saya akan menjadi seorang office boy di Microsoft." Jawabannya dalam banget ya. Jadi, apa sih pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil dari perjalanan hidup yang luar biasa ini? Yuk kita simpulkan. Jadi, intinya gini. Jangan terlalu lama meratapi pintu yang tertutup. Karena seringkali saat satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka lebar buat kita. Masalahnya, kita sering nggak sadar karena terlalu fokus sama pintu yang tertutup tadi.
Jadi, jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah menyerah, dan yang paling penting, beranilah untuk mengambil langkah pertama menuju pintu yang baru itu. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Pintu tertutup apa dalam hidup Anda saat ini yang kalau dipikir-pikir lagi, jangan-jangan itu justru adalah sebuah kesempatan emas untuk membangun kerajaan Anda sendiri? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.